Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Putra Ebenezer Manurung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita kembali lagi bertemu untuk membahas tema kita, yaitu aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Nah, dalam aktiva tetap dalam akuntansi pajak ini sih mungkin tidak terlalu banyak yang dibahas, tapi cukup mendetail. Baiklah, langsung saja kita kepada rumusan masalah yang akan kita bahas. Rumusan masalah yang kita bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud aset tetap? Yang kedua, apa saja jenis aset tetap? Yang ketiga, apa saja karakteristik aset tetap? Yang keempat, apa saja klasifikasi aset tetap? Mungkin cukup 4 saja. Seperti biasa, rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya yaitu materi pertama, yaitu pengertian aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa maupun direntalkan kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun. Nilai aset tetap akan berkurang akibat dari penggunaan dalam operasional perusahaan. Penurunan tersebut dialokasikan sebagai beban penyusutan aset tetap yang dicatat tiap akhir tahun periode akuntansi pada tahun tersebut. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kerangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Pembebanan ini akan berpengaruh terhadap nilai laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan, sehingga penyusutan perlu diperhitungkan dan disajikan secara wajar. Secara komersil, pengakuan beban penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan aset sudah siap untuk digunakan. Beberapa perusahaan menerapkan kebijakan apabila aset beroleh lebih dari 15 bulan bersangkutan, maka perhitungan beban penyusutan dihitung mulai bulan berikutnya. Hal tersebut dikarenakan untuk meminimalkan dampak terhadap beban penyusutan pada bulan perolehan aset tetap lebih tinggi dari yang seharusnya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, atau alat-alat kantor lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis aset tetap. Aset tetap dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik. Aktiva ini dapat dilihat dan disentuh. Contoh aktiva tetap berwujud yaitu tanah adalah aset tetap tidak mengalami penyusutan. Tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan operasional perusahaan seperti pembangunan gedung atau pabrik. Gedung dan bangunan adalah aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Gedung dan bangunan ini mengalami penyusutan seiring dengan berjalannya waktu penggunaannya. Selanjutnya itu mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan adalah aset tetap yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Mesin dan peralatan ini juga mengalami penyusutan seiring dengan waktu dan penggunaannya. Karakteristik aset tetap selanjutnya yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa aset tetap memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari jenis aktiva lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam operasional perusahaan. Aset tetap diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Aktiva ini bukanlah aset yang dibeli atau untuk dijual,
melainkan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Misalnya mesin dan peralatan lainnya yang digunakan untuk dalam proses produksi. Sedangkan gedung dan tanah digunakan sebagai tempat operasional perusahaan. Yang kedua itu memiliki umur ekonomis yang panjang. Selain itu, aset tetap memiliki umur ekonomis yang panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun. Umur ekonomis ini merujuk pada periode waktu di mana aset tetap dapat memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan. Misalnya mesin yang digunakan dalam proses produksi ini bisa bertahan selama beberapa tahun sebelum harus diganti atau diperbaiki. Yaitu yang pertama ada metode yang dapat kita gunakan, itu metode garis lurus. Yang kedua itu metode menurun, metode saldo menurun. Yang ketiga itu metode unit produksi. Selanjutnya itu perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak dalam persediaan. Yang pertama yaitu sesuai dengan klasifikasi aset tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila yang pertama mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional normal entitas. Yang keempat diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang kelima, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua itu berikut ini berdasarkan PSAK nomor 16 revisi pada tahun 2007. Yang pertama, harga perolehan dalam komponen harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian. Yang kedua itu biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang digunakan aset siap digunakan sebagai dengan keinginan manajemen masing-masing. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya biaya yang didistribusikan secara langsung meliputi yang pertama biaya imbalan, yang kedua biaya penyiapan lahan pabrik, yang ketiga biaya handling dan penyerahan awal, yang keempat biaya perakitan dan instalasi, yang kelima biaya pengujian aset, yang keenam komisi profesional perusahaan mengaku. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pada pertemuan kali ini yang materinya itu aset tetap ya. Aktiva tetap memegang peran yang penting dalam perusahaan, baik dalam konteks akuntansi keuangan maupun perpajakan. Dalam akuntansi pajak, perlakuan terhadap aktiva tetap mempengaruhi perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penyusutan aktiva tetap merupakan hal yang krusial dalam perhitungan pajak, dan adanya perbedaan antara penyusutan akuntansi dan fiskal dapat menyebabkan perbedaan dan kewajiban pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan dengan baik aturan akuntansi dan perpajakan yang berlaku terkait aktiva tetap untuk memastikan kewajiban pajak dihitung dengan tepat. Baiklah teman-teman semua, itulah mungkin pembahasan kita tentang aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Semoga materi yang singkat ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.